Tuhan, kami bersyukur bahwa pada pagi hari ini Tuhan mengumpulkan kami di tempat ini. Kami tahu bukan karena kuat dan gagah kami ada di tempat ini. Kami percaya bahwa Roh Kuduslah yang hadir menuntun setiap kami. Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu, kami rindu mengalami kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tolong setiap kami ya Tuhan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tolong hamba-Mu yang menyampaikannya. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan semuanya berasal dari Tuhan sendiri. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat yang terkasih. Shalom, saudara. Saya harap saudara tetap menjadi jemaat Tuhan yang bersemangat, terlebih pada saat ini kita sedang menjalani masa Advent dan habis ini masa Adventnya akan selesai, ditutup nanti pada tanggal 24 malam Natal dan kita bersama-sama merayakan kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini tema firman Tuhan yang diberikan kepada saya adalah Find Love in Our Differences, saudara. Menemukan kasih di tengah-tengah perbedaan setiap kita. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Yohanes, pasalnya yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12. Saya tidak menampilkannya di slide, jadi Bapak Ibu bisa buka Alkitab atau mungkin handphone dan gadgetnya yang ada Alkitabnya. Saya akan baca bagi kita semua. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Saudara-saudara, ketika saya merenungkan dan memikirkan tema firman Tuhan ini, tiba-tiba ada satu pertanyaan yang menggelitik yang muncul di dalam pikiran saya, saudara. Pertanyaan yang cukup sederhana, sebenarnya pertanyaan yang cukup mendasar kalau kita berbicara tentang tema kasih gitu ya. Tapi saya cukup terusik dengan pertanyaan ini, saudara. Pertanyaan ini adalah seperti ini. Bolehkah dibantu next slide? What is love, saudara? Pertanyaan yang sederhana sekali bukan? Tapi kalau pertanyaan ini saya hari ini tanyakan pada saudara, kira-kira saudara bisa jawab dengan presisi enggak deskripsi dari kasih itu? Apa itu love? Atau yang nanti di dalam sepanjang khotbah ini saya akan gunakan kata love, kasih, cinta secara bergantian dengan maksud yang sama. What is love? Apa itu love, saudara? Pertanyaannya sebenarnya sederhana sekali, tapi membuat saya kebingungan gitu ya untuk menjawabnya ya. Saya pikir-pikir apa ya love itu ya. Lalu kemudian saya karena penasaran saya cari di YouTube, saudara, dan saya menemukan ada satu kanal YouTube itu menanyakan what is love kepada orang-orang yang berusia anak-anak sampai usia 100-an tahun, saudara. Dan ketika ditanyakan apa itu cinta, saudara, mereka kebanyakan senyum-senyum, saudara. Senyum-senyum bingung gitu ya. Waduh, apa ya? Oh iya ya, apa ya, saudara? Mereka kebanyakan juga bingung untuk menjelaskannya, tetapi mereka mencoba menjawab dengan hal-hal yang menarik, saudara. Beberapa jawabannya adalah seperti ini. Cinta itu adalah sesuatu yang rumit, katanya. Lalu kemudian ada lagi yang ngomong, cinta itu adalah kebahagiaan. Ada lagi yang cukup rohani bilang begini, cinta itu adalah bentuk dari Allah. Lalu orang yang mungkin sedang jatuh cinta, dia akan bilang gini, love is deep, dia katanya, cinta itu dalam. Lalu orang yang sedang dimabuk kepayang akan bilang, cinta itu adalah menerima orang lain apa adanya. Lalu orang yang mungkin sedang berada di dalam sebuah relasi,
tapi lagi berantem gitu ngomong seperti ini, Saudara. Cinta itu adalah mampu melakukan sesuatu bagi orang lain meskipun kita sebenarnya tidak mau melakukannya. Lalu ada yang bilang bahwa love is a powerful thing. Cinta atau love itu adalah sesuatu yang kuat, Saudara. Macam-macam jawabannya. Dan ketika saya mendengar jawaban-jawaban ini, saya tersenyum ya. Dan saya juga cukup bingung sebenarnya, apa ya sebenarnya love itu. Karena memang kalau kita berbicara tentang love, itu sangat tergantung deskripsinya berdasarkan buku apa misalnya. Lalu berdasarkan kamus apa, atau berdasarkan siapa yang ngomong, atau definisinya itu bergantung pada ayat firman Tuhan apa yang diambil, dan seterusnya. Love adalah sesuatu yang mungkin sulit kita deskripsikan, sulit kita definisikan. Tetapi sebenarnya love adalah sesuatu yang saat ini cukup mudah untuk kita rasakan di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita. Saudara, kalau kita berbicara tentang love dan kita merasakan love itu di dalam diri kita, maka secara logis kita akan berpikir, cinta itu tidak muncul sendiri. Cinta itu pasti ada penyebabnya, Saudara. Cinta bisa datang karena ada objek yang dicintai, atau cinta juga bisa datang karena ada subjek yang mencintainya, Saudara. Kalau saya mencari di dalam perenungan saya, maka saya bisa menyimpulkan love itu ada dua golongan, Saudara. Golongan pertama itu adalah kasih atau cinta yang didasarkan pada kepuasan, Saudara. Berarti di dalam hal ini, cinta yang timbul itu didasarkan pada objek yang memang memuaskan kita. Contoh, Saudara, kalau kita sedang bepergian ke luar negeri dan kita jatuh cinta pada tempat tertentu, Saudara, apa yang terjadi waktu kita pulang? Kita pengen datang ke sana lagi, bukan? Karena tempat itu memang indah sekali. Nah, ini adalah love yang golongan seperti ini, Saudara. Tempat itu indah sekali, saya datang ke sana maka saya jatuh cinta, objeknya yang menjadi pusat. Atau kalau kita makan makanan yang enak, Saudara, kita makan pizza misalnya yang enak, dan kita terkesan dengan rasa pizza itu, kita mau datang lagi, mau merasakannya lagi. Kenapa? Karena dalam tanda kutip kita memiliki kasih terhadap pizza itu, karena pizzanya memang rasanya enak, Saudara. Jadi love jenis ini atau cinta jenis ini itu bergantung pada objeknya. Tetapi ada juga cinta yang lain, yaitu cinta yang datang karena kebaikan atau kebajikan seseorang, Saudara. Di dalam kasih golongan ini, sorotan utamanya adalah kepada subjek yang kemudian rela memberikan cintanya terhadap seseorang atau terhadap sesuatu, Saudara. Tidak memandang apakah orang itu layak dicintai atau tidak, pantas atau tidak. Karena cinta ini datang dari subjeknya yang melakukan, bukan objeknya. Contohnya misalnya seorang ibu yang baru melahirkan anaknya, Saudara. Seorang ibu itu nggak akan cari cacatnya anaknya yang mana. Tapi dengan tulus hati, dia akan mencintai anaknya di dalam segala kelebihan dan kekurangannya. Saudaraku, jika kita merenungkan dua golongan kasih ini, lalu kita memikirkan tentang Allah, Saudara, maka akan muncul pertanyaan, Saudara. Kira-kira golongan kasih seperti apa yang digunakan Allah itu untuk mengasihi kita? Apakah golongan kasih yang pertama atau yang kedua, Saudara? Maka kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, Saudara. Apakah ada hal yang baik di dalam diri saya sehingga Allah itu mengasihi saya? Apakah karena Allah melihat saya itu punya perawakan yang cakep, yang ganteng, yang cantik, sehingga Allah itu sudi untuk memberikan kasih-Nya kepada saya? Apakah saya memiliki talenta yang begitu banyak sehingga membuat Allah itu melirik saya, mengasihi saya, dan kemudian memakai saya menjadi alatnya? Apakah karena saya memiliki harta yang begitu banyak nilainya, sehingga Allah melihat itu adalah hal yang baik, menghasilkan benefit bagi Allah, dan Allah mengasihi saya dengan begitu rupa? Kenyataannya tidak, bukan? Tidak ada hal yang baik dari diri kita sehingga Allah itu mau mengasihi setiap kita. Lantas kenapa Allah mau mengasihi kita? Allah mau mengasihi kita karena Allah memang memilih
untuk mengasihi kita. Kasih Allah terhadap kita itu datang dari pilihan Allah sendiri. Di dalam kebaikan dan kebajikannya, Allah mau memilih kita, objek kasih yang sebenarnya tidak layak untuk dikasihi, menjadi kesayangan Allah, saudara. Bukti nyata dari kasih Allah, tadi juga sudah disampaikan oleh WL, bahwa Allah itu mau turun ke dalam dunia, menebus kita, umat manusia. Meskipun sebenarnya kita tidak layak untuk mendapatkan penebusan itu. Saudara, selama masa Advent ini kita diingatkan banyak hal dan kita juga banyak mendengar di dalam khotbah, di dalam pujian, di dalam ayat firman Tuhan yang dibacakan tentang kasih Allah. Oleh sebab itu ini menjadi kesempatan buat setiap kita untuk kembali datang kepada Allah dan berdoa kepada Dia, meminta Tuhan, biarlah kasih-Mu itu tinggal di dalam hatiku. Saya tidak tahu apa yang menjadi kondisi kehidupan saudara hari ini. Mungkin saudara sedang memiliki perasaan kecewa terhadap seseorang. Mungkin saudara sedang memiliki perasaan benci terhadap seseorang, saudara. Mungkin saudara kepahitan dengan seseorang, saya tidak tahu. Tapi please, lupakan itu semua. Datang kepada Allah dan minta Allah untuk mengasihi setiap kita. Minta Allah untuk boleh menaruh kasih-Nya di dalam diri kita, sehingga kita bisa melupakan segala hal yang negatif itu tadi. Karena hanya kasih Allah lah yang mampu menguatkan kita untuk hidup dari hari demi sehari. Saudara. Itu yang seharusnya kita lakukan di masa Advent dan menyongsong Natal ini, saudara. Mari penuhi diri kita dengan kasih yang dari surga. Minta kasih karunia Tuhan untuk boleh memenuhkan hati kita. Tapi kita tidak boleh berhenti pada hanya menikmati kasih Allah saja loh ya. Kita tidak boleh berhenti menjadi seseorang yang hanya mengkonsumsi kasih Allah itu dalam kehidupan kita. Kita juga harus belajar untuk menjadi orang yang membawa kasih itu kepada sesama kita, menjadi distributor kasih Allah bagi sesama kita, saudara. Karena memang itulah yang Tuhan perintahkan, terlebih ketika kita membaca firman Tuhan yang awal tadi, 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai yang ke-12, maka kita akan menemukan bahwa kasih terhadap sesama juga adalah sebuah perintah yang begitu esensial. Jelas saudara bahwa Allah melalui Rasul Yohanes memerintahkan kita untuk mengasihi satu dengan yang lain. Kalau misalnya kita membaca di dalam bagian firman Tuhan ini yang sebelumnya, Yohanes 3 ayat 11, di sana akan dikatakan seperti ini. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, bahwa kamu harus saling mengasihi, saudara. Saudara, berita ini dikatakan dari mulanya. Kapan permulaan berita ini disampaikan? Kalau kita membaca di dalam Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa perintah ini merujuk kepada Yohanes 13 ayat 34, di mana di sana Tuhan mengatakan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan ini, maka kita akan menemukan bagian yang sedikit unik, di mana di sini dikatakan, Aku memberikan perintah yang baru, saudara, kepada kamu. Padahal perintah untuk saling mengasihi itu adalah perintah yang lama, saudara. Perintah ini itu berasal dari sejak zaman Musa, di mana di dalam Imamat pasalnya yang ke-19 ayat 18 di sana dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, saudara. Perintah ini sudah lama sekali. Tetapi kenapa di dalam bagian ini Tuhan ngomong bahwa ini adalah perintah yang baru? Barunya ada di mana, saudara? Menarik sekali, saudara. Kalau kita mencermati dengan seksama, maka perintah Tuhan di dalam perjanjian lama yang saya bacakan tadi itu berbunyi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya perintah yang dulu meminta kita untuk mengasihi orang lain seperti kita juga ingin dikasihi, saudara. Perintah yang dulu menyuruh kita untuk memperhatikan orang lain seperti kita juga ingin diperhatikan. Perintah yang dulu menyuruh kita untuk menghormati orang lain sama seperti kita juga ingin dihormati, saudara. Artinya ketika kita mengasihi seseorang, kita menggunakan standar diri kita
Kita itu pengen diperlakukan seperti apa, maka kita memperlakukan orang lain. Itu perintah yang ada di dalam perjanjian lama. Tetapi kalau kita membaca di sini, Tuhan berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara. Letak perbedaannya adalah pada di mana di bagian ini Tuhan menyuruh kita mengasihi sesama kita sama seperti Tuhan mengasihi kita. Artinya kita harus mengasihi sesama kita sama seperti Tuhan mengasihi kita. Kita harus menghormati sesama kita sama seperti Tuhan juga menghormati kita, Saudara. Sebagai anaknya, saya tidak berbicara penghormatan di dalam konteks yang kayak seseorang warga negara ke presiden seperti itu. Saya berbicara dalam konteks kasih. Saudara, perintah ini adalah perintah yang berat. Berat apa enggak? Kalau kita diminta untuk mengasihi orang lain sama seperti Tuhan telah mengasihi kita. Itu berat, saudara. Enggak mudah. Karena sebagai manusia kita tuh punya kecenderungan untuk self-center. Pusatnya itu pada diri kita. Pokoknya intinya aku dan aku. Dan mungkin ketika kita mendengar firman Tuhan ini kita protes sama Tuhan. Loh Tuhan dia loh menyakiti saya. Bagaimana mungkin saya bisa mengasihi dia, saudara? Loh dia loh membuat kepahitan di dalam diri saya. Bagaimana mungkin saya bisa mengasihi dia? Loh suamiku loh Tuhan, loh istriku loh Tuhan, loh orang tuaku loh Tuhan membuat luka hati di dalam diri saya nggak pernah selesai. Bagaimana bisa saya mengasihi dia kalau dia memperlakukan saya seperti itu? Terus sebagai manusia kita bisa berkata seperti itu, saudara. Sama seperti seorang anak kecil yang meronta-ronta sama bapaknya dan ngomong seperti itu tadi. Dia bilang, aku nggak bisa, pokoknya aku nggak bisa mengasihi. Dia sudah jahat sama aku, saudara. Saudara, kalau kita seperti itu, sama seperti anak kecil yang di dalam imajinasi saya tadi, saudara. Saya memikirkan bahwa Tuhan lalu kemudian bapaknya itu akan turun sejajar mata dengan mata, saudara. Dan bapaknya itu akan ngomong apa? Kamu nggak bisa mengasihi dia karena dia menyakiti kamu, sama. Kamu juga gitu sama papa. Tapi apakah papa tidak mengasihi kamu? Kita merasa diri kita ini adalah pusat dari seluruh dunia ini, saudara. Sehingga ketika ada orang tidak mengasihi kita, menyakiti kita, lalu kemudian kita hancur, saudara. Dan kita terus nggak mau tahu apa-apa lagi, saudara. Padahal Tuhan sedang berkata, ya sama. Kamu juga menyakiti Tuhan. Saya yang berdiri di tempat ini juga menyakiti Tuhan, saudara. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Saya nggak tahu saudara hari ini saudara sedang mengalami apa. Tetapi firman Tuhan jelas berkata bahwa kita diminta untuk mengasihi sesama kita. Mungkin susah ya saudara. Tapi hendaklah kita tidak menggunakan kemampuan kita sendiri. Oleh sebab itu di dalam bagian khotbah saya yang sebelumnya tadi saya selalu mendorong untuk kita meminta kasih karunia Allah, saudara. Kita minta belas kasihan Allah itu, saudara. Sehingga belas kasihan Allah itu ada di dalam diri kita. Kasih Allah itu ada di diri kita yang memampukan kita mengasihi orang lain, saudara. Jelas saudara dikatakan di dalam ayat ke-7, saudara, bahwa kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah, saudara. Kasih itu berasal dari Allah. Dan ketika seseorang itu dipenuhi dengan kasih Allah, maka dia akan dimampukan untuk mengasihi orang lain. Makanya lagu rohani yang untuk anak-anak sekolah minggu bunyinya, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Karena memang kasih itu berasal dari Allah. Lagunya bukan ku kasihi kau dengan kasih saya, bukan gitu, saudara. Dengan kasih Allah yang memenuhi diri kita sehingga kita mampu untuk mengasihi orang lain, saudara. Saudaraku, perintah untuk saling mengasihi ini adalah perintah yang keras sekali, penting sekali, esensial sekali. Bahkan sampai-sampai dikatakan bahwa kalau seseorang itu tidak mengasihi sesamanya, maka sebenarnya seseorang itu
tidak mengenal Allah. Bukan tanpa dasar Rasul Yohanes itu berbicara demikian. Rasul Yohanes berbicara demikian dengan dasar yang begitu jelas, bahwa karena Allah itu telah terlebih dahulu mengasihi kita. Allah lah yang mengambil inisiatif kasih itu bagi diri setiap kita, saudara. Ia turun ke dalam dunia menjadi seorang manusia di dalam diri Tuhan Yesus. Anak tunggal Allah mati dan menebus dosa kita, saudara. Apakah Allah mengasihi kita karena kebaikan kita? Saudara, tidak. Apakah Allah melihat benefit di dalam Dia mengasihi kita? Oh ya, saya mau mengasihi kamu, nanti kamu bekerja keras, kamu kaya, lalu kamu memberikan persembahan kepada gereja dan nama Tuhan dipermuliakan melalui gerejamu. Apakah seperti itu, saudara? Tidak, saudara. Apakah Allah akan mengukuhkan statusnya sebagai Allah jikalau Ia mengasihi kita? Sekali-kali tidak, saudara. Allah tetaplah Allah di dalam segala kemahaannya. Meskipun Dia tidak mengasihi kita, Dia tetap adalah Allah. Tetapi Dia memilih untuk mengasihi kita. Kasih Allah dalam diri kita bukan karena kualifikasi yang ada di dalam diri kita, saudara. Faktanya di dalam Alkitab dikatakan bahwa tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, saudara. Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Ketika kita masih menjadi seteru Kristus, ketika kita masih menjadi pembangkang Kristus, Allah sudah menyatakan kasih-Nya bagi setiap kita, saudara. Sungguh ini adalah sebuah kasih yang begitu luar biasa. Sungguh ini adalah sebuah teladan kasih yang juga begitu luar biasa. Kalau Yesus saja yang sudah disakiti demikian rupa oleh kita manusia, masih mau mengasihi kita, masakan saudara? Kita tidak mau belajar untuk mengasihi saudara kita. Kasih Tuhan Yesus yang besar ini bukanlah kasih yang memandang gender. Bukanlah kasih yang memandang status sosial. Bukanlah kasih yang memandang strata pendidikan. Bukanlah kasih yang memandang suku dan ras. Bukan yang memandang harta. Kasih Allah bagi kita adalah kasih yang melampaui segala batasan dan segala perbedaan, saudara. Oleh sebab itu, kita juga harus belajar untuk terus mengasihi sesama kita di dalam perbedaan yang ada. We must find love in our differences. Kita harus menemukan kasih di tengah-tengah perbedaan kita, saudara. Saudaraku, mengasihi sesama itu bukanlah perintah Allah yang bersifat opsional. Ini bukan perintah yang kita bisa memilih untuk melakukan atau kita bisa memilih untuk tidak melakukan. Perintah Allah ini sifatnya mandatori. Saudara, saya ingin menjelaskan mandatori ini dengan sebuah perumpamaan gitu ya. Di dalam kita naik pesawat, saudara, waktu yang paling berbahaya kalau pas kita naik pesawat itu pas apa? Pas bayar tiket sudah mahal, saudara. Enggak ya? Pas take off dan pas landing, saudara. Makanya beberapa tahun yang lalu tuh ada film Indonesia judulnya Critical 11. Katanya kalau naik pesawat itu yang paling berbahaya itu sebenarnya 11 menit pada saat naik dan pada saat turun, saudara. Kalau misalnya pesawat itu mau take off dan cuacanya itu buruk, tidak memungkinkan, maka gampang saja di-cancel penerbangannya. Tapi kalau pesawatnya itu sudah di atas dan kemudian ketemu cuaca buruk, saudara, mau nggak mau pesawat itu harus turun, saudara. Saya pernah ngalami ketika saya pergi ke Pontianak, saudara. Harusnya penerbangan 2 jam, jadi 4 jam. Nggak bisa turun, saudara. Turunnya di Palembang, saudara, jauh banget dari Kalimantan ke Sumatera. Tapi pesawat itu harus diturunkan. Nah, misalnya pesawat itu sedang di atas, kemudian mendekati bandara, lalu terjadi cuaca buruk, saudara. Dan pilot itu tidak bisa melihat landasan, maka secara mandatori pilot tidak boleh turun, harus naik lagi, harus nunggu sampai dia bisa melihat landasan. Kalau gitu lagi, awannya pekat sekali dan dia tidak bisa melihat landasan, saudara, dia tidak boleh coba-coba, dia wajib berputar. Nah, mandatori itu begitu. Sebuah perintah yang bersifat harus, nggak bisa ditawar.
mau tidak mau harus dilakukan, saudara. Perintah untuk mengasihi sesama juga seperti ini. Harus, mau tidak mau harus dilakukan, saudara. Bagaimana, saudara? Apakah susah mengasihi sesama? Saya yakin kalau kita mengasihi orang yang baik sama kita mungkin gampang ya, saudara. Tapi kalau kita mengasihi orang yang mungkin sudah menyakiti kita, seperti apa yang saya sebutkan tadi, mungkin itu susah. Oleh sebab itu kita perlu pertolongan dari Tuhan. Kita perlu kasih karunia Allah, supaya kita bisa mengasihi sesama kita, saudara. Mengasihi sesama memang adalah sebuah perintah, tetapi juga sekaligus bukti bahwa kita telah mengenal Allah. Dikatakan dalam bagian firman Tuhan tadi, barang siapa mengasihi sesamanya, maka Allah tetap tinggal di dalam dia, dan kasih Allah itu sempurna di dalam diri orang tersebut. Saudaraku, hari ini kita diingatkan lagi bahwa kita harus mengasihi sesama kita. Lalu kemudian pertanyaan yang muncul adalah, loh gimana saya harus mengasihi sesama saya? Bagaimana saya harus mengasihi orang-orang lain yang ada di sekitar saya? Saudara, kalau saya membaca bagian firman Tuhan di dalam surat Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, maka memang kasih itu menjadi satu tema yang cukup kental, yang cukup kentara. Baik itu kasih Allah terhadap manusia maupun kasih terhadap sesama. Nah, di dalam bagian firman Tuhan 1 Yohanes 3 ayat 18, di sana Rasul Yohanes mengatakan demikian. Anak-anakku, marilah kita saling mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Bagaimana kita mengasihi? Rasul Yohanes sudah menjawabnya, yaitu kita tidak boleh hanya mengucapkan kasih itu dengan lidah, tetapi harus juga kita melakukannya dengan nyata di dalam perbuatan dan kebenaran. Saudara, di tengah-tengah jemaat gereja Tuhan yang begitu besar ini, tentu ada banyak kesempatan di mana kita bisa mengasihi sesama kita, saudara. Mari kita belajar menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Apabila ada saudara kita yang membutuhkan penghiburan, saudara, hendaklah mari kita datang kepadanya. Tapi saya nggak bisa memberikan advice, saya nggak bisa memberikan nasihat. Siapa yang minta memberikan nasihat? Kadang-kadang kita datang kepada orang yang sedang butuh penghiburan itu tidak perlu nasihat, saudara. Kita hanya datang menjadi teman bagi dia, menemani dia, saudara, mendengarkan kisah hidup dari rekan kita, saudara. Jikalau ada teman kita yang sedang membutuhkan pertolongan karena dia kekurangan, hendaklah kita hadir membantu dengan apa yang dapat kita berikan, saudara. Jikalau ada saudara kita yang sedang sakit, saudara, hendaknya kita datang. Apalagi jikalau saudara kita bergumul di dalam sakit yang cukup berat, saudara, kita datang kepada dia, kita menangis bersama dia, berdoa bersama. Itu adalah contoh-contoh tindakan kecil di mana kita bisa mempraktekkan kasih terhadap sesama kita. Saya ingat sebuah lirik lagu pujian yang bagus sekali, saudara. Liriknya berkata seperti ini, saudara. Memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi hidup dan milik kita bersama. Dan terakhir ditutup sebagai sebuah doa. Jadikan hatiku seperti hatimu, ya Bapa. Memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, membagi
hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Saudara, biarlah pujian ini menjadi doa setiap kita di hadapan Tuhan, saudara. Menjadi ingat-ingatan bagi kita untuk terus belajar melakukan apa yang dikehendaki Bapa, yaitu mengasihi sesama kita. Mungkin berat, ya saya tahu, saudara. Tidak mudah mungkin, saya paham dan saya mengerti. Tapi ada Tuhan yang mengasihi kita. Biarlah kasih itu yang boleh memampukan setiap kita untuk mengasihi orang lain. Saudaraku, tidak ada jalan lain bagi kita selain kita melakukan firman Tuhan ini. Oleh sebab itu saya meminta setiap kita saat ini untuk boleh menundukkan kepala kita. Secara pribadi saya memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk datang kepada Tuhan. Dan katakan, Tuhan, biarlah kasih yang dari surga boleh memenuhi hati saya. Karena hanya dengan kasih itulah saya bisa mengasihi orang lain. Mari datang kepada Tuhan jemaat. Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan pada siang hari ini. Tuhan, tolong berikan kami belas kasihan. Berikan kami kasih-Mu yang meluap-luap seperti gelas yang dituang air putih. Semakin hari semakin penuh dan semakin melimpah ya Tuhan. Sehingga kasih yang melimpah itu boleh dirasakan oleh sesama kami. Kami tahu tidak mudah. Terkadang dalam pergumulan hidup kami bergesekan dengan manusia, dengan sesama kami, yang membuat kami sukar ya Tuhan untuk mengasihi. Tetapi kami berdoa biarlah kasih yang dari surga itu boleh memenuhi setiap kami, menolong kami untuk terus juga mengasihi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan untuk siang hari ini. Tuhan, biarlah Engkau sendiri Allah yang bekerja di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.